tenaga guru, infrastruktur SDM. Kemudian internet, tenaga, infrastruktur juga teknologi. Itu penyebab utama. Penyebab kedua adalah budaya. Budaya memberikan kontribusi terhadap menurunnya sumber daya manusia, terutama pemuda-pemudi Dayak yang berada di pelosok-pelosok. Mungkin kalian berpikir, kok Pak Krisantus menentang budaya? Saya tidak menentang budaya. Saya sangat menjunjung tinggi yang namanya budaya. Saya sangat mendukung bagaimana budaya kita harus tetap dilestarikan. Tetapi jangan overdosis berlebihan. Apa yang dimaksudkan dengan overdosis? Adik-adik sekalian, saya ini Dayak Tulen, made in Layung. Layung. Ya. Dayak ini kalau dah gawai, musim gawai nanti, Wah. saya tahu persis. Aku yakin di Bedang juga gitu. Kalau dah gawai, biasa Minum. ketua adat bilang 3 hari. Betul tak Pak Kerat? Tapi ada yang lebih. Seminggu. Ada yang 7 hari, ada yang seminggu. Kalau dah gawai, beras habis, pulut habis, ayam habis, babi habis. Setelah itu pok. Tumbang. Kalau kita pok, bangkrut. Maksud budaya itu tidak seperti itu. Tidak nyuruh kita bangkrut. Belum lagi budaya Minum. Minum arak, minum tuak. Arma. Itu berlomba-lomba siapa yang jago. Bahkan ada orang tua yang mengatakan begini, saya pernah nemukan Pak Karat. Waktu musim gawai, anak, masa kau anak kemarin sore minum hanya segelas kecil? Nengok bapak kau nih, udah tua, mampu minum sebotol. Ikut jejak bapak ini. Bapak yang seperti itu mulai sekarang kita harus musnahkan. Ya ya. Kenapa? Racun. Itu menurunkan kualitas sumber daya manusia kita. Harus dimusnahkan. Tidak boleh seorang bapak ngajar anaknya minum. Lalu kalian berpikir, adik-adik sekalian berpikir, apa sih kontribusi dalam ilmu kedokteran alkohol itu terhadap sumber daya manusia? Saya jelaskan, saya bukan dokter. Kita mau masuk tentara polisi, mau masuk APDN, periksa kesehatan, darah ngandung alkohol, gimana mau lulus? Orang Dayak ini suka biasanya cemburu sosial. Lihat Kapolres orang Jawa, ngapa Jawa bukan kami Medang? Lihat Dandim orang Batak, mulai kita mikir, ngapa orang Batak bukan kami orang Umin? Gimana mau orang Bedang orang Umin? Waktu dites kesehatan, darahnya ngandung alkohol. Gimana mau lulus? Nah itu maksud saya tadi terhadap budaya. Budaya harus dilestarikan, tetapi tentu ada batasan-batasan. Kita orang muda Katolik yang masih sekolah, masih memiliki perencanaan untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Saya harap tidak terkontaminasi dengan masalah-masalah seperti itu. Paham nak? Nah, karena kita tidak tahu jadi apa nanti. Kita tidak tahu. Saya tidak pernah tahu saya menjadi anggota DPR RI. Jangankan bercita-cita, memimpikannya saja saya takut. Ngeri. Jadi saya masih kecil, adik-adik sekalian, rumah kan di Sepauk. Tahu kita Sepauk? Nah, ayah saya kan guru SD di situ. Di Sepauk, saya masih SD. Waktu itu TV tidak seperti sekarang. Mana ada TV layar datar? Tembung. Nah, mana ada segala parabola kayak gitu, ada. Mana ada IndiHome? Antena itu pakai bambu diputar gitu ya. Besak-besak jagung gambarnya, biji-biji. Itu pun ditonton. Saya nonton berita. Waktu itu hanya ada TV RI. Tidak ada
Metro, tidak ada TV One, tidak ada Trans TV, tidak ada. Zaman kami tidak ada. Mana ada segala ruang TV meramput. Yang ada hanya TVRI dan TV3, TV5 Malaysia. Tergantung kita mutar bambu atau kayu jengger itu. Nontonlah saya sidang MPR, DPR Republik Indonesia. Waktu itu yang mimpin sidang Harmoko namanya. Kita pernah dengar Harmoko? Harmoko itu adalah mantan Ketua DPR MPR Republik Indonesia, kemudian Menteri Penerangan, kemudian kalau kita orang sini sering ngomong hari-hari omong kosong. Harmoko. Jadi saya tonton di TV, saya begitu salut. Sampai saya mikirkan terbuat dari apa manusia-manusia duduk di situ. Udahlah, pikirku enggak usah mimpi barang gitu, enggak mungkin lah. Waktu kecil saya, adik-adik sekalian, kalau lihat camat takutnya minta ampun. Ada jengkol di sini. Lihat camat. Jadi saya lihat camat saja sudah luar biasa Pak Victor. Luar biasa. Yang namanya camat dulu udah hebat. Apalagi Harmoko yang duduk di TV tadi itu. Mana saya berani memimpikan atau bercita-cita untuk seperti Harmoko. Tapi sekian puluh tahun ke depan, adik-adik sekalian, apa yang terjadi? Ternyata saya juga duduk di gedung yang sama, kursi yang sama, belum pernah diganti sampai hari ini. Di gedung kura-kura itu, kursinya belum pernah diganti sampai hari ini. Meja-meja belum pernah diganti sampai hari ini. Interior, tahu interior? Tahu interior nak? Ya. Interiornya juga masih sama seperti sekian puluh tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Saya seperti mimpi. Ternyata anak Dayak lahir di kaki Bukit Kujau, Desa Nangalayong, bisa duduk di DPR Republik Indonesia. Nah, kenapa ini saya sampaikan adik-adik sekalian? Saya yakin kalian juga akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Jangan kita berpikir, bapakku sekarang kerja sawit. Bagaimana saya memikirkan mengembangkan perkebunan kelapa sawit bapak saya. Jangan hanya berpikir begitu. Atau bapak saya selama ini beradab. Nanti saya akan mewarisi pekerjaan ayah saya. Jangan begitu. Adik-adik sekalian, terutama orang muda Katolik. Jangan kita mewarisi pekerjaan yang turun-temurun, yang tidak ada kemajuannya. Bagaimana agar kita tidak mewarisi itu? Yang pertama, iman, pedalaman iman tadi. Nah, kalau ilmu itu saya kurang terlalu, Pak. Di Prater bisa nyampaikan. Iman, bekal kita untuk hidup. Yang kedua, sumber daya manusia. Jangan pernah tidak mau sekolah. Karena itu bekal yang tidak akan habis dimakan masa. Pasti ada bapaknya yang kaya di sini. Bapaknya buka toko, nanti aku buka toko. Ya kalau kalian pandai. Nanti bapak kalian kasih modal 1 miliar. 1 miliar. Besoknya kalian masak kepiting, udang, tempayan. Lusa habis 1 miliar. Tahu nak kita kepiting udang, tempayan? Yang goyang-goyang gini kan. Kalau gawai kan biasa ada buka lapak itu. Ada nak? OMK jangan masang itu. Jangan masang barang itu. Itu bukan membuat sumber daya manusia kita menjadi handal. Bukan membuat sumber daya manusia kita mampu untuk berkompetisi di tingkat nasional maupun dunia. Coba kalau kita hanya modal pendidikan seperti ini. Hanya pandai bahasa Lebang. Pada suatu hari, kalian dibawa pergi ke Amerika. Lalu kita mau makan nasi. Macam mana cara mesannya? Kan tidak bisa pakai bahasa Lebang. Atau kalau yang merokok lalu mau beli rokok, macam mana caranya? Aku bilang kita. Maka sumber daya manusia
Kak beli semua. Itu yang saya selalu tekankan kepada OMK. Kemarin saya ketemu juga dengan OMK di Sanggau, di Jangkang. Dia pesan seperti ini. Karena kalian semua saya yakin tidak tahu kalian jadi apa nanti. Ada yang jadi Bupati Sintang nanti. Amin. Ada yang jadi kepala desa. Amin. Ada yang jadi camat. Ada yang jadi anggota dewan. Ada yang jadi anggota DPR RI. Bahkan ada yang jadi menteri. Aku jadi wakil presiden bisa. Nah, kita Dayak jangan bermimpi jadi presiden. Jangan. Itu jatah, bukan jatah sebetulnya. Karena politik secara langsung seperti saat ini. Kalau bahasa Lebang nih, one man one food. Politik secara langsung, satu orang satu suara. Rumusnya tidak lain dan tidak bukan siapa yang banyak itu yang menang. Jadi kalau kita orang Dayak ini, termasuk saya, adik-adik saya, kalau bercita-cita jadi presiden seperti Ganjar Pranowo, itu tahun kita cap sinting, karena tidak mungkin. Nah, tapi kalau namanya seperti Ganjar Pranowo misalnya, nah, cocok. Kalau Anies Baswedan jangan dipilih, jangan. Nanti kita tidak bisa pelihara babi, tidak bisa gawai. Nah, pesan kita ya, walaupun ini bukan masa kampanye, tapi saya wajib untuk mengingatkan kaumku, agamaku, daerahku agar tidak memilih calon pemimpin Republik Indonesia yang membawa paham radikalisme. Jangan pilih itu. Kalau Ganjar Pranowo dia masih toleransi, saya yakin akan mengizinkan untuk kita gawai, untuk kita pelihara babi dan sebagainya. Tetapi kalau Anies Baswedan, kita disuruhnya pakai kopiah putih sebenarnya. Mau? Ngai. Mau enggak? Ngai. Mau enggak? Ngai. Kak Nay? Ngai. Harga mati. Itu dia. Kalau yang satu itu dibilang kampanye enggak apa-apa lah. Yang satu itu. Nah, karena sebentar lagi, Dedek Syria. Pemilu kan 14 Februari 2024. Dan saya Pak Kades, bukan hanya karena pemilu saya datang ke sini, saya jawab juga pertanyaan Pak Kades. Saya dengan Pak Kades ini sering berchat. Tahu kita chat? Nah, berarti kan sumber daya manusia sudah bagus. Sudah Kemudian nomor handphone sudah saya semakin tidak modern. haram untuk dimiliki. Saya tidak seperti pejabat lain, saya bukan banding-bandingkan. Jadi saya pegang sendiri, balas sendiri. Satu hari saya bisa 2 sampai 3 jam untuk membalas chat orang. Apalagi chat adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, pasti saya cepat balas. Chat orang gila pun, kalau dia memiliki HP, saya juga balas. Pak, kenapa saya gila Pak? Nah, saya jawab, gitu. Saya akan balas. Itu adik-adik sekalian. Jadi jangan ragu untuk berhubungan komunikasi sama saya. Jangan kalian membedakan apa Kristus itu pejabat tinggi. Jangan begitu. Saya tidak mau dianggap jabatan itu membedakan derajat kita. Jadi jabatan itu tidak bisa membedakan derajat kita. Kalau kalian mungkin nanti pada suatu saat ada kegiatan sampai ke Jakarta, Bruder, telepon atau SMS. Nanti pengen main ke kantor DPR Pak, mau lihat, silakan. Nanti saya akan minta seseorang jemput kalian di pintu penjagaan. Karena kantor kami dijaga, bukan maunya saya. Nah, kalau maunya saya tidak perlu dijaga. Nah, tapi memang aturan dari zaman Presiden Soekarno begitu.
Jadi kantor itu karena objek vital negara, wajib hukumnya untuk dijaga. Nah, kalian bisa foto-foto di gedung kura-kura. Nah itu enaknya kalau sama diri.